Monitoring itu sistem informasi terintegrasi punya PU ya. Di situ tuh ada fitur mulai dari pemrograman, terus perencanaan, penganggaran, sampai ke pelaksanaan. Fungsinya untuk memantau progres keuangan, rencana keuangan fisik maupun membuat prognosis. Kalau teman monitoring, pimpinan terutama pimpinan, Kasatker, PPK, sama pengguna anggaran sih. Menjadi masalah ini kalau tadi keuangan itu dia udah langsung ke sinkron ke Emon, kalau yang fisik itu kita harus manual. Iya, jadi permasalahan itu sih yang dirasakan Emon sampai sekarang. Harapannya sih kalau pas tiap minggu udah tutup buku nih kontak konsultannya, itu kan nanti mereka harus pelaporan juga ke kita gitu kan, kayak gimana progres capaiannya. Itu harapannya sih ada yang bisa kesimpulkan ke Emon ini gitu. Jadi bisa langsung gitu. Kita tinggal ngecek kayak kebenaran datanya aja, bukan kita kayak ngecek satu-satu dulu gitu. Untuk identifikasi isu dalam implementasi dan efektivitas monitoring ini, yang pertama itu belum optimalnya bukti dokumentasi progres fisik pada e-monitoring. Yang kedua itu kompleksitas data. Yang ketiga itu lemahnya kolaborasi antar pihak. Untuk deskripsi isu ini, data yang tersedia itu yang pertama itu tidak ada data tambahan, dokumentasi. Yang kedua itu data yang tersedia terdiri dari data, analisis, progres fisik, dan dokumentasi. Yang ketiga itu pihak dari PPK, Satker, dan pejabat pembendaraan. Untuk fakta-fakta yang tersedia itu, yang pertama itu banyak data dokumentasi yang belum terupload. Yang kedua itu pengelolaan monitoring di Satker biasanya kewalahan. Yang ketiga itu banyak dari PPK terlewat saat pengiriman data. Untuk dampak yang terjadi itu, yang pertama itu kesulitan saat menyampaikan paparan progres sehingga berisiko menjadi bahan audit. Untuk yang kedua itu menyulitkan progres monitoring dan evaluasi. Yang ketiga itu tertundanya laporan data progres yang disampaikan secara berkala. Untuk selanjutnya, tapisan isu yang kami gunakan itu adalah yang pertama data tapisan isu APKL. Nah, pada tapisan isu APKL ini bisa kita lihat secara bersama ada nilai total secara kualitas yang memiliki kualitas yang sama, yaitu adalah isu pertama dan isu ketiga. Nah, hal-hal ini yang akan kami coba lakukan untuk tahap lebih lanjut untuk tapisan isunya. Nah, untuk selanjutnya kami coba lakukan tapisan isu menggunakan tapisan isu USG. Nah, berdasarkan tapisan isu USG, kita bisa lihat secara urgensi dan seriousness serta perkembangannya jika tidak diperbaiki. Isu yang paling tinggi adalah isu yang ketiga, yaitu lemahnya kolaborasi antar pihak. Nah, sehingga pemilihan isu utama berdasarkan dua metode tapisan isu, yaitu APKL dan USG, dipilihlah adalah isu yang ketiga, yaitu lemahnya kolaborasi antar pihak sebagai isu utama agar efektivitas monitoring bisa lebih optimal dilakukan. Selanjutnya yaitu analisis isu. Di sini kami menggunakan fishbone diagram. Kami menggunakan fishbone diagram karena data kualitatif kami lebih dominan, sehingga akar penyebabnya itu tidak terlihat langsung. Dengan menggunakan metode ini dapat membantu kita menemukan akar masalah dan mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. Di dalam fishbone diagram ini itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu man atau manusia, lalu ada metode atau metode, lalu ada mesin yaitu alat atau medianya, lalu ada mother nature atau lingkungannya, lalu ada materials atau bahannya, dan yang terakhir ada measurement atau pengukurannya. Dari akar masalah ini, akar masalah yang paling utama yaitu belum adanya sistem atau platform unggah data yang terintegrasi. Setelah dilakukan analisis isu, kami membuat rekomendasi dan rencana aksi. Rekomendasi kami, strategi kolaborasi data monitoring. Strategi ini berfokus pada penguatan kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan data progres fisik. Tujuannya adalah memastikan seluruh pihak terkait dapat mengakses, menginput, serta memantau data secara transparan, akurat, dan di real time. Dengan demikian, proses monitoring dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Rencana aksi yang diterapkan, yang pertama pemanfaatan form Excel atau Google Spreadsheet. Dokumen bersama ini menjadi media awal untuk sinkronisasi data antar pihak.
Dengan format yang terstandar, semua pihak memiliki acuan yang sama sehingga meminimalisir perbedaan informasi dan mempercepat proses verifikasi data. Yang kedua, penggunaan Google Form untuk input lapangan. Google Form dimanfaatkan untuk mempermudah petugas di lapangan dalam mengisi data progres pekerjaan. Form ini dilengkapi dengan opsi unggah foto sehingga data yang masuk tidak hanya berupa angka tetapi juga didukung bukti visual yang memperkuat validitas laporan. Yang ketiga yaitu penyediaan folder bersama baik berupa OneDrive maupun Google Drive. Folder ini menjadi pusat penyimpanan bukti dokumentasi resmi baik berupa laporan, foto maupun video. Dengan adanya satu wadah digital yang terintegrasi, seluruh pihak dapat mengakses dokumen yang sama kapanpun dibutuhkan sehingga tidak terjadi duplikasi atau kehilangan data. Dan yang terakhir yaitu penyusunan aturan singkat atau SOP kolaborasi data. Agar sistem berjalan efektif perlu disusun aturan sederhana namun jelas. SOP ini mencakup format standar data, tata cara penamaan file, jumlah dan kualitas minimal dokumentasi, serta alur koordinasi antar pihak. Dengan adanya aturan baku, konsistensi dan keteraturan data dapat terjaga. Sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang telah disusun, penerapan manajemen ASN berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan publik. ASN dituntut bekerja secara disiplin, transparan, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap kinerja. Sejalan dengan itu, Smart ASN menekankan pentingnya adaptif terhadap perubahan, menguasai teknologi digital, berwawasan global, dan mampu berkolaborasi lintas sektor. Nilai-nilai ini menjadi fondasi birokrasi yang modern, yang responsif, efektif, dan terpercaya dalam melayani masyarakat, termasuk dalam penerapan inovasi e-monitoring. Sebagai CPNS, saya menyadari bahwa implementasi Smart ASN itu sangat penting, terutama dalam menyelesaikan kerjaan kita sehari-hari. Salah satunya di masalah e-monitoring ini, kita dituntut untuk belajar berpikir solutif dan memanfaatkan teknologi serta berkolaborasi dengan bidang lainnya untuk mengusulkan sebuah rancangan solusi dan inovasi yang diharapkan bisa mengatasi masalah e-monitoring ini. Dan kedepannya kita harus menerapkan hal ini di setiap pekerjaan. Secara keseluruhan, strategi kolaborasi data e-monitoring ini mengubah cara kerja yang awalnya tradisional terfragmentasi menjadi sebuah sistem yang terintegrasi dan kolaboratif. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mendorong budaya kerja yang lebih terbuka dan memiliki akuntabilitas bersama. Ini merupakan sebuah investasi komunikasi yang lebih baik agar kita bisa meningkatkan keberhasilan proyek dengan lebih baik. Implementasi e-monitoring PU telah menjadi terobosan strategis dalam meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur. Dengan sistem digital yang transparan dan real-time, pengawasan proyek menjadi lebih akurat, efisien, dan akuntabel. Data progres fisik dan keuangan dapat diakses kapan saja, memudahkan evaluasi dan pengambilan keputusan. Hasilnya, efektivitas kerja meningkat, potensi penyimpangan berkurang, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola proyek makin kuat.